Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Niko di channel Koles Telur. Kali ini saya berada di daerah Bandung, Tulungagung, di warung Sugeng Enjing punyanya Mas Rizal. Kita di sini dalam rangka perkulineran, permadangan, perbadukan yang dijamin pasti cer. Yuk, ikuti saya. Salah satu jenis menu makanan tradisional yang kerap dijalankan oleh pelaku usaha kuliner di Indonesia adalah menjajakan sajian berupa nasi bungkus siap saji. Nasi bungkus adalah nasi putih beserta isian lauk yang secara umum penyajiannya hanya diperuntukkan bagi satu orang saja. Dibungkus daun pisang beralaskan kertas agar dapat dengan mudah dibawa atau dimakan di waktu dan tempat yang berbeda. Harganya yang murah dan rasanya yang sangat akrab dengan lidah masyarakat di Indonesia membuat nasi bungkus selalu mampu menjadi andalan di tengah kesibukan orang-orang yang tak sempat mengolah masakan, namun menginginkan sebuah hidangan siap saji sebagai santapan di kala lapar melanda. Selain itu, hadirnya beragam varian dan pilihan lauk yang terdapat pada nasi bungkus selalu mampu menarik minat para penikmatnya, khususnya di waktu pagi hingga menjelang siang hari sebagai bekal sarapan atau teman makan siang di tengah singkatnya waktu istirahat yang ada seusai bekerja. Meski ada anggapan nasi bungkus sebagai makanan kelas bawah, namun siapa sangka bahwa usaha nasi bungkus dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk dijalani saat ini. Salah satunya yakni usaha warung Sugeng Enjing yang menyediakan nasi bungkus, aneka lauk pauk, kue, dan juga minuman yang telah lama ditekuni oleh Rizal Gunawan ini. Warung Sugeng Enjing yang berlokasi di Jalan Raya Durenan, Trenggalek, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, buka pada pukul 5:30 hingga 10 pagi di setiap harinya. Dijajakan di lingkungan yang padat penduduk dengan hiruk-pikuk lalu lintas yang tinggi, mampu menjadikan warung ini selalu ramai dikunjungi oleh para pelanggan setianya. Secara sekilas usahanya memang nampak sederhana, hanya menyajikan beragam varian nasi bungkus, aneka lauk pauk, kerupuk, kue, dan juga minuman dengan harga yang murah, namun tetap menjaga cita rasa yang nikmat sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh sang pengelola. Dengan selalu menjaga kebersihan, rasa dan pelayanan yang baik, menjadikan warung Sugeng Enjing mampu diterima oleh masyarakat secara umum. Tak berhenti sampai di situ, berkat kegigihannya yakni selalu mampu melihat setiap peluang yang ada dan terus berinovasi dengan menambah ragam menu yang tersedia melalui hasil berjualan di warungnya tersebut. Sang pemilik sanggup mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga hingga saat ini. Diharapkan ke depan, warung Sugeng Enjing yang berencana ingin menambah cabang barunya di daerah lain, khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung, dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi dan mampu menjadi manfaat bagi masyarakat luas dalam menyediakan beragam hidangan yang sehat, lezat, dan tentunya dengan harga yang terjangkau di setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Gunawan, owner dari warung Sugeng Enjing. Warung kita itu terletak di senternya kota Bandung, tepatnya di utara perempatan Bandung 100 meter barat jalan atau di emperannya toko Ratu Fashion. Awal mulanya itu gini, sebelum usaha warung ini ya, saya dulu jualan susu. Saya titipkan ke warung-warung punya teman saya, terus ke sekolahan juga. Itu kita punya omset yang lumayan, bahkan sampai 200 sampai 300 cup susu per hari. Tapi ya karena 2 tahun yang lalu corona, jadi sekolahan kan tutup. Hampir 80% omset saya itu hilang termakan corona. Tapi ya udah nggak apa-apa, akhirnya kita berpikir apa yang masih prospek ketika corona. Akhirnya kita memutuskan untuk buka sarapan pagi dulu, konsepnya seperti itu. Terus karena susu itu nggak mau saya hilangkan, jadi kita awal buka itu juga ada menunya susu. Kita buka itu dulu jam 5 ya, tapi karena semakin banyak titipan, terus teman-teman itu pada usul kalau jam 5 terlalu pagi mas, gimana kalau setengah 6, ya sudah kita sepakat bukanya setengah 6 itu. Kadang jam 9 sudah habis ya saya kukuti. Kadang kalau masih belum ya kasihan, kita sampai jam 10 maksimal.
latar belakang saya ya, saya ini sempat kuliah dulu tapi nggak sampai lulus. Saya kuliah ekonomi Islam di salah satu universitas di Surabaya. Kenapa nggak sampai lulus? Karena orang tua itu dua-duanya sakit pas di rumah, jadi saya pilih untuk melepaskan kuliah dan pekerjaan saya di Surabaya. Dulu saya kerja di perusahaan asing, Nielsen Company, perusahaan survei. Bisa di-search di Google, namanya Nielsen Company. Itu saya memutuskan untuk resign dari sana, terus saya pulang ke rumah. Saya awalnya berniat memajukan usaha orang tua berupa jamu, itu yang namanya Gun Jamu, yang alhamdulillah sekarang sudah meluas di toko-toko dan warung-warung seluruh Bandung, Besuki dan sekitarnya. Ketika di sini itu awalnya banyak orang yang mencibir, kenapa anak kuliah kok jualan jamu. Tapi ya bagi saya ya apalah kata orang gitu, mereka nggak ikut ngasih makan kita. Seiring berjalannya waktu ya saya berlanjut usaha itu, terus ya, setelah jamu saya kan menikah, terus jamu saya lepas, saya kasihkan saudara saya, kakak saya, jadi sekarang yang mengedel itu saya jualan susu. Udah ramai, omset sudah lumayan, bukan bencana ya, tapi saya anggap sebagai langkah lah. Kita sempat gagal karena pada masa pandemi itu sekolahan tutup, jadi pangsa pasar kita itu habis. Kalau tinggal warung-warung saja yang nggak mencukupi, akhirnya kita berpikir dalam, ini kita usaha apa habis ini. Alhamdulillah ya kita ketemu usaha warung Sugeng Enjing. Awal buka warung itu menu cuma 3 dulu, nasi telur, nasi ayam, sama tempe penyet. Itu tempe penyet saya sendiri yang buat. Terus nasi telur sama ayamnya itu kan nasinya gurih yang buat mertua saya. Nah, lambat laun alhamdulillah banyak pelanggan, dan para pelanggan kita itu juga sebagian ada yang bisa masak, terus saya mintai untuk titip ke warung saya. Nah, sampai sekarang ada kurang lebih kita sampai 13 atau 14 menu nasi, dan banyak juga titip-titipan lauk, botok, jajan, dan sebagainya. Alhamdulillah untuk keuntungan sendiri dari satu porsi nasi itu kita cuma ambil Rp1.000 ya. Jadi gini, konsep saya itu karena dulu kuliah itu sering barengan sama anak-anak Petra ya. Jadi mereka itu ngajarin saya kalau jualan itu mending untungnya itu dikit tapi lumintu gitu. Jadi kita ambil untung itu enggak usah banyak-banyak tapi lakunya banyak. Jadi kalau kita pakai faktor kelipatan aja, kalau satu bungkus nasi itu 1.000, kalau 200 bungkus nasi ya sudah 200.000. Terus kenapa di warung kita itu harganya kok murah-murah ya? Karena yang beli itu kan enggak cuma orang menengah ke atas ya. Kadang anak-anak sekolah itu berangkat juga belum sarapan, terus mampir ke warung kita. Kalau uang jajannya cuma 10.000 gitu kan udah dapat satu porsi nasi, masih sisa kan uang mereka bisa buat jajan atau mereka tabung. Jadi kalau murah, keuntungan sedikit itu insya Allah laris terus. Memang persaingan itu banyak ya, banyak orang buka seperti saya, jualan nasi, jualan lauk dan lain-lain itu, tapi kita menyikapinya itu bisa dengan santai, bisa dengan serius. Santainya itu bagaimana, jadi tiap orang punya takaran rezeki masing-masing ya. Kalau usaha itu bisa ditirukan, tapi rezeki dia nggak bisa, jadi orang punya takaran sendiri-sendiri. Kalau menyikapi persaingan itu dari saya sendiri gini, kita tanamkan chemistry ke pelanggan itu dari pelayanan. Mungkin kita harus murah senyum, kita ramah sama mereka, terus jadi mereka itu ketika beli merasa nyaman. Kadang kan ada warung itu memang rasanya itu enak banget, tapi ketika kita beli di sana yang nggak enak yang jualan, merengut, nggak bisa diajak ngobrol gitu kan, nggak ada kenyamanan sama sekali kita ketika beli. Jadi walaupun rasa di warung kami mungkin itu nggak terlalu enak sekali, tapi kalau pelayanan kita itu baik, ramah, itu kan pelanggan bisa memilih sendiri.
Saya Rizal Gunawan, owner warung Sugeng Enjing. Pesan saya buat teman-teman, tetaplah berjualan walaupun kita besok itu tidak tahu laku atau tidaknya, karena rezeki sudah ditakar, jadi kita itu tinggal menjalaninya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, kita ambil makannya. Makasih, Mbak. Ini telur, Mbak ya? Ya, telur. Telur, ini, wah ini loh, semua ini. Respel sama nasi gegok. Saya tak lihat dulu. Sini. Ini peyeknya. Peyek. Ini. Oke, ini sudah cukup ya menunya. Ini sudah banyak. Yuk, kita makan. Let's go. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa menikmati menu-menu dari warung Sugeng Enjing punyanya Mas Gun atau Mas Rijul. Lihat ini ada, ini tadi saya request yang telur. Ini kesukaan saya yang luntas buat penghilang bau badan. Ini loh, ini cuma Rp1.000, bayangkan. Kok masih ada peyek Rp1.000, ini Rp5.000, ini Rp2.000. Ini pokoknya murah-murah sekali semuanya. Ini ada terong. Coba kita lihat. Ada terong, isinya telur 2. Ini harganya Rp10.000. Semuanya ini benar-benar murah. Ini kita lihat apa isinya. Tadi saya ayamnya ini. Nah, ini ada serundeng-serundengnya pakai lengkuas. Ini ada dadar jagung, semuanya murah-murah sekali. Ini tadi ada saya satu lagi ini. Kita buka resbelnya pakai ayam katsu, kata Mas Rijul tadi. Kita lihat semuanya. Ini semuanya murah. 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribu, pokoknya untuk anak-anak kos cocok. Baiklah, langsung saja sebelum makan kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saatnya makan. Kita buka dulu ini. Tadi request saya, pesanan saya. Koles telur itu menunya ya telur lah. 5.000 ini. Wedan tenan porsine akeh, harganya murah, mumbrus, masya Allah. Kita lihat, sampai melayu-melayu. Bayangkan, 5.000 sama peyeknya 1.000, 6.000 sama minumnya 10.000 itu sudah cukup kalau di warung Sugeng Enjing. Murah banget, murah banget, dan pastinya cer. Kita buka ini kesukaan saya untuk penghilang bau badan yang alami, namanya luntas. Langsung kita tumpahkan ke sini. Kesukaan saya ini. Kita pakai yang alami-alami gini aja, nggak usah pakai minum-minum obat penghilang bau badan, biar badannya kita itu harum. Nah, ini kesukaan saya lagi. Bentar, kita icipi satu-satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak sama sambil goreng tempe. Suapan pertama ini, kameramen ya, cer ya. Nasinya itu nasi gurih. Lembut, gurih, sambil gorengnya terasa. Masya Allah. Kalau nggak pakai kuah itu kurang lengkap. Kita kasih kuah terong kesukaan saya ini. Terongnya melenos-melenos ini. Ini terongnya favorit, kesukaan. Cer ini, dijamin cer.
Lagi terongnya lagi. Yuk makan. Pakai terong. Terong madu ini nyus cer. Nuwik matenan, ya ampun, sarapan pagi. Pas ini lapar-laparnya ini jam 9. Kameramen, sabar ya, sabar. Ini kolesterol ini makanannya telur, jangan lupa diaduk-aduk sama ini. Oh iya, ini ada yang lupa ini. Yang kriuk-kriuknya ini kok dilupakan ini. Kita buka dulu. Cuma Rp1.000, bayangkan ini. Kok bisa-bisanya jual bayar Rp1.000 ini tahun gini. 2.000 perak itu dapat 2, biasanya dapat permen loh ini. Gurih ya. Walaupun 1.000 ini murah banget ini, rasanya ini enak banget loh. Kok bisa ya bikin 1.000 tapi masih enak. Ada isiannya kacang sama udang ini. Telurnya terasa, bumbunya terasa. Ini pas ini, memang nggak terlalu pedas masakannya juga, mungkin kan ya untuk anak-anak sekolah juga. Jadi pas nggak terlalu pedas juga. Kalau mau yang pedas bisa bikin sambal sendiri nanti. Cer. Terongnya lor, terongnya ini. Nih. Ada manisnya, gurihnya. Terong madu ciri khasnya ini, ada manisnya. Rasanya cer banget. Langsung suapan lagi nih. Kameramen udah mulai lapar kayaknya. Ada sambal tadi ini, lupa. Kita tuangkan sambalnya. Nih. Ada sambal. Saya itu selera pedas. Lupa tadi kalau ada sambal. Nih. Ya, ayamnya kok banyak banget ini. 12.000 dapat 2 potong. Masya Allah. Nih, kesukaan saya ini kayak serundeng tapi pakai lengkuas ini. Coba kita aduk-aduk. Cara makannya itu harus diaduk-aduk ini, biar menyatu, semuanya terasa gitu ya. Mbak, ini suapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang cer tenan. Luar biasa. Suapan. Tikunya ini mak nyus. Cer tenan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya finish. Salam cer.